Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakata ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materia tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah An-Nazi'at, ayatnya 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa awqasa laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika tahaha wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit dhammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhirum may yakhsha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang penyimpangan yang melampaui batas yang dilakukan Fir'aun. Dan Fir'aun itu kalau sekarang menjadi sebuah pandangan hidup, yaitu Fir'aunisme, karena ini sudah sistemik.
Jadi pembangkangan yang sudah dibangun sebuah teori pembangkangan, ada ekonominya, teori politiknya, jaringan sosialnya, itu sudah tidak menggunakan standar-standar yang dibawa nabi-nabi pada waktu itu, dibawa Nabi Musa. Yang sebelumnya dinasti Fir'aun ini mengalami sebuah puncak kejayaan, yaitu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kedatangan Nabi Musa mengingatkan kembali, walaqad ja'akum Yusufu min qablu, jauh sebelum saya Yusuf itu pernah datang kepada kamu. Namun pada Fir'aun pada zaman Nabi Musa ini melampaui batas dari batasan-batasan yang sebelumnya yang dibawakan oleh Nabi Yusuf. Kita ingat Rasulullah pernah bersabda gini, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Jadi Fir'aun pada zaman saya ini itu jauh lebih, asyaddu itu bisa bermakna keras, min Fir'auni Musa, dibanding Fir'aunnya Nabi Musa. Sehingga surat Musa itu tidak ada. Kalau surat-surat Nabi Yusuf, surat Yusuf, Hud, Soleh, Ibrahim, itu kan ada kan. Karena masalah yang dihadapi Nabi Musa ya, yang syarat kita hadapi pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebelumnya fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah diterjemahkan menyiksa, dari kata akhadha itu mengambil. Kenapa? Standar pele yang dilakukan oleh Fir'aun itu tidak menggunakan standar pele yang dibawa Nabi Musa. Antara kegiatan melaksanakan atau kegiatan tidak melaksanakan, meninggalkan. Ini kan mengambil keputusan. Maka konsekuensinya fa'akhadallahu nakalal akhirah wal ula, Allah menyiksa jangka panjangnya akhirat, wal ula, dan hari ini dunia ini. Makanya Islam itu bukan sekedar untuk akhirat. Akhirat itu hanya memetik atas pilihan-pilihan yang kita jalani hari ini. Sehingga akhirat itu siksa maupun kebahagiaan tidak ada tolok ukur dengan dunia yang jangka pendek. Maka inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semua itu, dialog-dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, gitu ya, bagaimana Fir'aun ya memiliki perlindungan yang paling banyak, namun tidak bisa menyelamatkan walau dirinya. Itu menunjukkan apa? Pengaman-pengaman ya, seperti halnya sampai hari ini pengaman-pengaman bukan dari Allah yang maha mengamankan, tidak bisa melindungi dari bahaya yang ditakutkan. Sehingga Fir'aun itu orang yang paling kalut, orang yang paling ya, penakut ya, sebab salah meletakkan ketakutannya tadi, karena dia bertumbuh kepada nafsu dan akalnya. Sehingga tentaranya, bala tentaranya yang berlapis dua itu di bawah komando Fir'aun maupun Haman itu tidak berguna sama sekali saat Allah mengeksekusi di tempat yang sama, saat yang sama, alatnya sama, yaitu mana? Di Laut Merah itu. Untuk apa? La ibrotan, ibro itu pelajaran, dari kata abaroyak buru itu menyeberang ya.
Jadi peristiwa lampau itu mari kita bawa hari ini, karena kita kan nyebrang menjalani sebuah titian. Yang dititi Fir'aun itu jembatannya salah, yang dititi Rasulullah, para nabi, dalam hal ini Nabi Musa itu yang benar. Sebab masa depan kita ini tidak bisa difahamkan oleh sesama manusia, sebab kehadiran kita ini ada yang menghadirkan. Toh nanti finishnya itu harus dijelaskan, start finishnya itu harus dijelaskan, sehingga alur itu cuma dua saja, ihdinas siratal mustaqim, dua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi abaro ya buru itu menyeberangi ya. Kita ini meniti sejarah, laku sejarah siapa, penentang nabi-nabi atau sejarah nabi-nabi. Makanya Rasulullah sendiri mendapatkan pelajaran semacam itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan masing-masing kisah nabi ya, berita-berita nabi ini naqussu 'alaika, secara khusus kukisahkan kepada engkau Muhammad. Kenapa? Engkau akan meniti jalan yang sama yang dititi oleh pendahulumu. Dalam surat Hud ayat-ayat terakhir, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ya. Untuk apa? Linusabbitu bihi fuatak, untuk meneguhkan keyakinanmu supaya hilang keraguan-keraguan itu ya. Wa ja'aka fi hadhil haq, dan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu kebenaran yang tidak butuh pembenaran. Al-haq itu kebenaran yang tidak butuh pembenaran, ya itu memang orisinil semacam itu. Makanya batil, lawannya batil, kebenaran yang butuh pembenaran. Itu ya. Kenapa kok tidak butuh pembenaran? Karena alamiah. Kisah di dalam Al-Quran itu alamiah. Yang menentang nabi-nabi itu tidak alamiah, makanya melawan kodrat ya. Maka kita jangan mengulang apa yang terulang ya, apa yang terjadi pada sebelumnya. Sebab orang itu tidak ada yang mau celaka, ingin aman, tapi jangan membangun pengaman-pengaman yang tidak orisinil dari Allah. Pengaman kita itu di mana? Saat kita ini mematuhi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Fir'aun itu dikasihkan contoh ya, ideologi materialisme dalam sejarah umat manusia sampai hari ini, sehingga Rasulullah, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa, Fir'aunku jauh lebih dahsyat daripada Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Kenapa? Ditunjang teknologi kan hari ini, daya rusaknya itu cepat tersebar itu. Wa mu'idzatun, ada pelajaran berharga, wa dzikra lil mu'minin, pengingat bagi orang-orang yang mempercayai Allah. Masalahnya siapa yang kita percayai? Kalau kita salah meletakkan siapa dan apa yang kita percayai, kita akan menghadapi hal yang sama seperti yang diderita oleh musuh-musuh Nabi. Dua saja sejarah. Makanya la ibratan liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Ya. Tidak ada orang tidak takut itu. Tapi jangan sampai kita keliru ya, menerima informasi mana yang seharusnya kita takutkan karena bahaya, mana yang seharusnya tidak kita takuti karena itu tidak bahaya. Padahal bahaya itu aja dunia, jangka pendek, nanti kubur, barzah, jangka menengah, akhirat, jangka panjang. Mana
yang hanya jangka pendek ini saja. Oh, ternyata gagal. Tetapi gagal kok didaur ulang terus, diulang terus. Kenapa? Bukan zikro, bukan pengingat dan peringatan, tapi sekedar peringatan-peringatan yang kita tidak dapat peringatan dari yang kita peringati. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Pertanyaan berikutnya, antum, adakah kamu manusia, asyaddu khalqan, penciptaan yang lebih hebat, amis sama, atau langit, banaha, yang Allah telah membangun langit-langit itu, sab'u samawat, sab'ul aradin, 7 langit, 7 bumi. Bumi kita ini seperti sebutir pasir di antara pasir-pasir di lautan. Kita di dalam pasir itu ya. Apa Allah butuh melarang? Allah butuh perintah? Ya, justru kita yang fakir kepada Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu itu fakir. Fakir itu kebutuhan tanpa jeda. Kalau kadang-kadang butuh, kadang-kadang itu bisa miskin. Tapi kalau fakir, kebutuhan tanpa jeda kita ini. Itu fakir. Itu ya. Maka saat Allah menjatuhkan ya keputusan menciptakan manusia, itu makhluk yang luar biasa bobot nilainya. Ya, tapi proses kejadiannya jauh lebih rumit. Langit yang proses kejadiannya mungkin miliaran tahun, tapi manusia mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Siapa kita ini? Maka menggugah kesadaran bahwa kita ini makhluk di antara hamparan miliaran makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak manusia ini. Itu dari mana takrim itu? Dari Allah. Saat dilarang itu kamu mulia, saat diperintah Allah itu kamu mulia, dan di sana itu kemuliaan kamu. Bukan kamu kok mau mencari standar kemuliaan selain Allah. Nah, ini kan supaya apa? Menjadi goresan di dalam alam kesadaran kita. Coba pikirin. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, kuangkut dalam alat transportasi darat maupun laut. Dalam waktu yang singkat kita bisa berpindah-pindah tempat, di darat maupun di lautan. Sekarang di udara, masya Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kuberi jaminan hidup yang baik-baik. Rezeki itu jaminan hidup yang baik-baik. Itu ya, supaya apa? Tasbih kita ini nol apa? Ya ungkapan tasbih. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Padahal tanpa disucikan engkau sudah maha suci. Saat Allah melarang, maha suci dari Allah mengambil untung. Seperti halnya saat Allah merintah. Subhanallah, itu namanya takdis. Takdis itu apa? Mensucikan Allah, bahwa Allah itu butuh disucikan. Itu ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, kuberi jaminan hidup yang terbaik. Lambung kita itu lemah, maka dikasih akal, ada teknologi pangan, teknologi sandang, teknologi transportasi. Jarak dengar kita terbatas, teknologi telekomunikasi. Dengan akal itu. Bukan itu saja, wa faddalnahum, kuberikan kelebihan, nilai bobot lebih, ala katsirin, atas kebanyakan, mimman khalaqna tafdila, makhluk-makhluk yang kuciptakan. Itu penegasan Al-Qur'an itu. Itu ya. Maka mari kita ini tomak jadi hamba Allah. Itu ya. Jangan kita menaruh harapan dari selain Allah.
Itu pesan-pesan Al-Quran. Merdekanya sebenarnya itu mana sih? Saat kita tamak jadi hamba Allah, karena Allah sudah memberikan bobot nilai bahwa manusia itu wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini kan goresan. Antum asaddu khalqan amis sama bana. Manusia, adakah kamu yang lebih hebat ciptaan atau langit yang Allah membangunnya? Kita ini 9 bulan 10 hari paling lama. Kejadian gunung itu, bumi ada jauh sebelum manusia ada, binatang ada jauh sebelum manusia ada. Itu peraga-peraga untuk manusia belajar mengenal siapa penciptanya, siapa pemilikmu, siapa tujuan hidup. Itu ya. Nah, maka akhraja minha ma'aha, Allah keluarkan dari bumi ma'aha, mata airnya, wa mar'aha, dan padang rumputnya. Siapa yang mengeluarkan? Kamu hanya menanam, tapi yang menumbuhkan aku, kata Allah. Itu ya, dari air yang sama lahir berbagai macam buah yang aneka rasa. Disiram air yang sama lahir aneka warna yang untuk manusia nikmati warna-warna itu. Jadi Allah itu gini loh ya, mengajak kita mengenal itu ya lewat nikmat. Orang yang keras itu mengenal Allah itu lewat azab. Kenapa mengenal Allah lewat azab? Lewat nikmatnya tidak terhingga. Itu ya. Hadirin, coba renungkan Al-Quran. Gitu ya. Dibaca lagi di rumah. Dalam kondisi-kondisi, pokok lepas akunya gini. Iya ya Allah, saya kau perintah. Kalau saya tidak mau diperintah, semesta itu taat perintah Allah. Gitu ya. Sehingga apa, ketika kita patuh menjalani perintah, tidak ada dapat apa-apa. Allah, itu keselamatan, takrim, kemuliaan untuk kamu ya manusia. Apa yang kita minta kalau bukan ditetapkan jadi hamba? Itu ya, anta khurrun mimma anta anhu aisun. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya. Tak tahu, gaib ya. Di atas bumi ada benda-benda langit yang lain, ada tata surya, itu ada galaksi-galaksi, masya Allah. Kita ini siapa? Jadi Allah mengeluarkan airnya, ya, dan padang rumputnya. Masya Allah. Sampai hal itu, kalau bukan menjadi pengingat siapa kita di hadapan Allah, bahwa kamu itu pasir, bumimu itu pasir, kamu di dalam debu, di dalam pasir itu yang diperintah, dilarang Allah. Itu ya. Wal jibal, dan gunung-gunung arsaha, dia pancangkan, dia kokohkan. Untuk rotasi bumi ini ada gunung supaya rotasinya itu seimbang. Masya Allah. Watarul jibala tahsabuhum jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kau lihat dengan pandanganmu seolah gunung itu diam, tidak bergeming, padahal dia itu berjalan seperti berjalannya awan. Masya Allah. Dalam bumi ini nyaman gitu, tempat yang nyaman bumi. Itu ya. Pertanyaannya gini, pantaskah yang memfasilitasi, yang memberlakukan sedemikian spesial bagi kita, lalu kita maksiat itu gimana? Ibu kita ya, yang menyusui kita tampar itu gimana? Ayah kita itu yang sudah tua, saat tidur kita injek itu gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sayang, melebihi sayangnya kedua orang tua kita. Ini kan sentuhan-sentuhan batin ini untuk Allah ini. Itu ya, supaya tidak keras. Sebab orang yang celaka itu hatinya keras. Iya, tidak pernah tersentuh dengan pembicaraan dari yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, ini Rasulullah itu semacam itu.
ya, merenungkan, ya, saat kita membuang limbah, ya Allah, dalam batin ini jadi penyakit. Tanpa adanya alarm yang saya setel, limbah itu keluar dengan sendirinya pada saatnya. Itu ya, kita dikendaki masih hidup, ya, kita berangkat tidur detik mana diambil kesadaran dan dikembalikan kesadaran lagi. Itu perlakuan khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita bawa dalam apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu baru berbobot, ya. Tapi kalau burung beo kan enggak, burung beo kan enggak, ya bisa ngomong subhanallah, subhanallah. Saya pernah masuk dalam satu rumah, saya kira enggak ada orang, lu ada orang gitu, ternyata beo kan. Karena tidak ditanam di dalam kesadaran. Padahal zikir-zikir ini yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah mengokohkan zikir-zikirnya itu. Ucapan-ucapan yang kokoh itu la ilaha illallah, itu ada di dalam diri kita. Itu dibawa nanti masuk kubur, keluar kubur dibawa. Tasbih. Allah mengokohkan dengan kata-kata kokoh itu. Tapi bagaimana kokoh? Oh, alhamdulillahnya itu hanya yang dinikmati saja di alhamdulillah. Bobot nilai dirinya tidak pernah di alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi hambamu ya Allah. Naudzubillah, kok pecat jadi hamba. Nanti jadi seperti Fir'aun itu. Pertanyaannya gini loh, Allah mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun. Kalau kita kan jar-jar nopo. Berarti apa? Untuk mengingatkan kesadarannya, kamu itu manusia pilihan Allah sebetulnya. Jangan dikasih program yang bukan orisinil dari yang meniupkan ruh itu tadi. Itu ya. Mata allakum, semuanya itu untuk kesenangan lakum, untuk kamu wahai manusia. Wali an'amikum, dan binatang-binatang ternak peliharaan kamu. Itu semuanya untuk kamu. Mulai jenis tanaman herbal, tanaman konsumsi pangan, bahan-bahan pakaian, bahan-bahan bangunan. Masya Allah, dinikmati manusia hari ini. Dari mana ya? Bahannya dari mana? Kesenangan. Namun kesenangan yang luar biasa ini lupa pembekalannya, lupa amal soleh, kegiatan, aktivitas yang sesuai dengan pesanan. Selain manusia tidak dilarang oleh Allah, hanya manusia yang dilarang, dan larangannya itu memelihara eksistensi bobot nilai kemanusiaan. Selain manusia tidak diperintah. Yang diperintah ya manusia. Di dalam perintah itu jaminan eksistensi, ya, bobot nilai keistimewaan jadi manusia. Itu ya. Masya Allah. Ada yang tidak baik-baik, ya. Ketika baik jadi buruk, itu sebetulnya tidak sesuai dengan pesanan yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu apa sih? Gunakan nikmat itu untuk modal mentaati Allah. Nah, saya kan kalau nikmat yang dinikmati lalu di alhamdulillah ya lupa pesanannya, itu upacara itu. Alhamdulillah upacara. Zikir upacara. Zikir pelipur lara, bukan zikir penghilang penyakit. Ya penyakit aku tadi. Makanya Fir'aun kan mengatakan, ana rob, ana, saya punya ana ini. Anania itu punya, keakuan itu punya. Makanya supaya tidak ada keakuan masing-masing, ada yang paling aku, siapa? Allah. Yang melarang, merintah. Di sana kemerdekaan kamu. Maka ya, saking bergelimang dengan nikmat sehingga lupa pembekalan, tersentak kesadarannya. Fa idza ja'atit thamma, maka saat datang petaka al-kubro yang besar. Apa itu? Kiamat.
Ya pendahuluan kan ada. Ini diletakkan pada Al-Quran. Kenapa? Ana wasa'aka hatain, aku dan kiamat seperti ini. Itu pada zaman Rasulullah diutus seperti ini. Ya mungkin tidak lebih dari 1500 tahun kiamat. Itu ya. Dan kata Rasulullah, pada zamanku umpamanya divisualisasikan seperti orang, trompetnya sudah gini. Kalau diumpamakan, ini kan bahasa pendekatan, nggak tahu hakikatnya kan nggak tahu, seperti ini. Kalau pada zaman nabi-nabi sebelumnya masih diletakkan. Nah, hadirin, mari kita ilmu di antara diri kita ini. Itu ya, coba setia dunia, tidak setia kan? Rambut dulu yang hitam jadi putih, sudah tidak setia, meninggalkan kita sementara kita masih ada. Tulang dulu yang kuat mulai rapuh, berarti dunia kan sudah meninggalkan kita kan? Kulit yang kencang sudah keriput, artinya apa? Sudah tidak setia lagi. Itu kiamat, itu mendalam kiamat. Pada akhirnya semuanya tidak ada. Nah, tapi yang ditiupkan itu yang kembali kepada Allah. Kalau masalah casingnya itu bisa dibikin lagi, tapi programnya ini yang kembali kepada Allah nanti. Maka ya, yauma, pada hari itu ya, maka waspadai. Ya tadzakkarul insan, manusia sadar dan teringat apa? Masa jenis apa yang mereka kerjakan. Ma itu apa? Jenis taat apa jenis maksiat? Itu yang ditanyakan. Ma itu jenis apa? Nanti dikenapakan kan? Hanya manusia yang dikenapakan. Kenapa? Yang siapa itu sebetulnya manusia. Orang kafir itu sebetulnya bukan siapa apa sih kamu itu. Nah, kita ini menurut Allah, kamu itu disiapakan? Jenis apa ketika? Ayo, kalau yang kita tinggalkan itu larangan, itu yang melarang Allah, itu jenis apa? Ibadah. Ketika perintah yang kita jalankan itu perintah Allah, itu jenis ibadah. Selainnya maksiat. Ini standar umumnya kan gitu. Saya memutuskan menjalani bukan ketika saya senang. Saya memutuskan tidak menjalani bukan ketika saya tidak senang. Oh, itu selera, adat itu. Adat itu sesuatu yang berulang-ulang. Tidak ada manusia akan mengulang sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Masa agama itu yang menyenangkan? Tersadar, oh iya ternyata aktivitas saya itu bobotnya bukan ibadah. Kenapa tolak ukurnya jangka pendek seperti Fir'aun? Itu ya, Masya Allah. Nanti sadar kita, iya ternyata kegiatan-kegiatan aktivitas yang disebut amal, zamannya amal itu ternyata apa? Tidak menggunakan standar Allah saya ini. Nah itu ya. Nah, kalau kita hari ini sadar, itu selamat. Jangan sampai kesadarannya justru pada saat kesadaran tidak berguna lagi. Nanti ditanya jenis apa? Itu kan, masa apa yang dia lakukan? Sa'a itu usaha serius. Tidak ada orang tidak usaha serius. Makanya digambarkan sa'i, berjalan sambil lari-lari kecil, sofa marwah, sofa marwah. Itu kan miniatur gerak sa'a, usaha di dunia ini. Itu hajinya pesannya gitu. Itu ya, Masya Allah. Maka penyadar itu diturunkan supaya kesadaran kita ini tidak terlambat. Ini ayat-ayat Mekah kan. Ini tidak berbicara syariat, dasar syariat ini. Wa burrizatil jahim, diperlihatkan dengan jelas al jahim, neraka itu. Liman yara, bagi orang-orang yang melihat. Masya Allah. Yang ahli neraka awal muncul sudah radiasinya sudah terasa. Yang ahli surga hawa sejuknya sudah terasa. Di dunia ini aja. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Maknanya melampaui batas ini berontak.
berontak ya. Kalau anak kita ikut ibunya ke pasar guandolan ya, gak kelem guandol iya dia. Seharusnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Togo itu berontak, diselamatkan gak gelem, ngocol kepingin mlebu neraka manusia itu. Jadi diselamatkan dengan ajaran Islam itu justru tidak mau diselamatkan. Wa atharul hayatad dunya. Apa sih tolak ukurnya orang berontak tidak mau diatur itu? Wa atharul hayatad dunya, lebih mengedepankan, mengutamakan kehidupan dunia ini. Itu ya. Padahal kehidupan ini ya berkali-kali hidup dalam bentuk bahan, hidup dalam bentuk janin. Itu ya, hidup ketika dilahirkan, nanti hidup di alam transisi, nanti hidup pada akhir muntaha, akhir perjalanan hidup sudah di sana. Nah, nanti yang di sana itu, ayo usaha kerasmu itu berbobot apa enggak? Yang menurut Islam itu berbobot. Kalau hanya tolok ukur, gagal berhasil, menang kalah, sukses gagal dunia, itu palsu semuanya. Itu ya, wa atharul hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan jangka pendek. Ya. Fa inna, maka sesungguhnya al jahim, ya, neraka jahim itu hiyal ma'wa, dialah tempat tinggal yang sebenarnya. Sebetulnya ma'wa itu kan ya, buayan. Iya, buayan kamu ya gitu. Dulu kamu terbuai dengan dunia, sekarang tempat yang membuai kamu ya jahanam itu. Itu cemoohan kan ini. Iya. Nah, sekarang kalau tadi lebih dikedepankan ketakutannya ya dunia ini, harapannya ya dunia ini, ya. Lalu kubur dan akhiratnya dikasih doa-doa upacara. Masa gitu? Minta selamat kepada Allah, tapi dalam realitas jalan yang ditempuh itu menuju neraka. Nah, kalau Allah kan punya sistem hitung sendiri kan, Allah itu memiliki sistem hitung, Allah itu memiliki sistem timbang. Nanti itu yang dihitung ditimbang, kalah menangnya itu dihitung. Kalau kamu berpihak kepada Allah, itu ya. Loh, berapa bayi-bayi yang disembelih Fir'aun ini? Tidak dihitung ini. Sama dengan ini. Siapa manusia muslim yang dibantai di dunia hari ini? Itu dihitung oleh Allah, tidak musnah. Sehingga penilaiannya gini, mungkin dengan itu Allah menyelamatkan. Tidak ada kecewa bagi kita. Tapi kan tidak boleh kita menyerahkan untuk dilahap oleh mereka. Itu ya. Wallahu dzul fadlin alal mu'minin. Allah itu punya penilaian khusus, Allah itu punya perlakuan khusus kepada orang beriman. Maksudnya gitu. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Allah itu punya perlakuan khusus, Allah itu punya standar penilaian khusus bagi orang beriman. Kalau menanya dihitung oleh Allah. Tidak ada kecewa bagi kita, tidak ada kecewa. Iya dia. Ma asobaka min musibatin fa bi idznillah. Tidak musibah yang menimpa kamu itu dengan memenuhi syarat izinnya Allah. Maka ketika kamu mendapatkan musibah itu masuk dalam izin syariatnya apa? Itu ya. Masa tidak dihitung gitu? Bayi-bayi yang dipantai oleh Fir'aun itu ya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, maka jangan salah meletakkan ketakutan. Kalau ketakutan jangka pendek itu binatang yang punya takut. Nah di sini wa amma adapun gitu ya, man khofa, orang-orang yang menaruh takut maqama rabbihi, makom itu kedudukan wewenang. Orang-orang yang takut wewenang Rabbihi, penciptanya, pengaturnya, pemiliknya. Allah itu bukan sekedar pencipta, Allah itu punya wewenang menurunkan standar pengaman. Maksudnya gitu. Kalau kamu kan ingin aman kan,
Ini loh aman jangka pendek, kubur akhirat. Mana yang kita takutkan? Tidak amannya atau sebab? Jadi mengcover, larangan Allah itu mengcover dunia kubur akhirat. Perintah Allah itu mengcover dunia kubur akhirat. Kenapa? Wilayah posisi kedudukan hukum Allah itu akhirat awal ula, ya, akhirat dan hari ini. Mana yang kita takuti? Makanya di dalam surat Al-Anfal itu ya rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi di neraka itu orang kafir itu rintiannya apa? Andaikan saya dulu itu muslim, masih ada harapan lolos walaupun 1 juta tahun. Si ono harapan lolos. Sudah Isa belum ya? Sudah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mari kita takut ya, wewenang Allah itu menunjukkan jalan selamat, di saat yang sama menunjukkan jalan mana yang celaka dan mencelakai jangka pendek dunia, kubur maupun akhirat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang telah ini diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.